Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yeni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Yeni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Bener nih lagi baik-baik saja Bu Iva. Iya Bu Yeni, saya baik saja. Kenapa? Alhamdulillah. Maaf Bu Iva, tadi tanpa sengaja waktu kita istirahat, saya memperhatikan Bu Iva kok melamun dan murung. Apa ada sesuatu? Hmm, iya, iya Bu Yeni, saya ini sebenarnya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati saya. Saya terkadang itu ingin curhat ke siapa. Begitu ya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Bu Iva? Mungkin bisa dibantu. Iya Bu, saya ini kan sebenarnya pengen mengutarakan masalah saya yang menjadi beban saya, tapi saya masih bingung mau ngomong ke siapa. Alhamdulillah sekarang saya dipertemukan dengan Bu Yeni yang mana mengerti dari wajah saya, raut wajah saya yang mana ada permasalahan. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Eh, apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan hari ini, Bu Iva? Hmm, apakah kita cari tempat yang nyaman, Bu? Sebelum kita membicarakan masalah ini, bagaimana? Enaknya di mana ya? Tidak apa-apa, di sini saja. Kita kan sedang daring ini. Ini saya sudah berada di lab kok ini, jadi tidak ada orang di sini. Walaupun kita daring ada wajah Bu Iva nampak di komputer saya, Oh iya, aman Bu. ya. Ini Bu Yeni, saya itu lagi ada masalah tentang strategi pembelajaran. Apa ya yang sebaiknya saya lakukan untuk peserta didik saya? Saya sebenarnya itu sangat ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Terus, kendala apa yang sekarang sedang Bu Iva alami? Saya itu kendalanya menciptakan kelas itu masih kurang menyenangkan, kurang kondusif, dan itu yang saya inginkan. Jadi bisa berpihak pada murid, seperti itu pembelajaran di kelas. Berarti kalau saya garis bawahi tadi, Bu Iva itu ingin menciptakan kelas itu yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Betul begitu Bu Iva? Betul Bu Yeni. Oke. Karena kita hari ini singkat waktunya, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu Iva dapat di akhir percakapan ini nanti? Saya ingin mewujudkan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Seperti Bu Yeni katakan tadi. Oke, berarti bagaimana caranya agar Bu Iva bisa mewujudkan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid? Eh, Menurut Bu Iva, apa sih indikator kelas yang Ibu Iva inginkan? Yang menyenangkan, yang kondusif, dan berpihak pada murid? Kalau menurut saya, indikatornya itu saya itu menginginkan siswa bisa untuk bekerja sama, yaitu siswa yang mengikuti pelajaran dengan senang, mengikuti pembelajaran dengan baik, mau memperhatikan Ya, bila guru menerangkan dari beberapa metode yang saya ajarkan. Itu indikator yang ingin saya terapkan di kelas Bu Yeni. ya. Apakah sudah bisa ya? Hmm, Kira-kira mengapa siswa yang Ibu Iva ajar itu kurang memperhatikan dalam Ya, bentar, pembelajaran? bentar, bentar. Ini proses ini. Oke. Ya. Kalau saya nilai itu siswa saya mayoritas siswa yang sangat aktif sehingga mereka itu tidak bisa diam. Terus apa yang menyebabkan siswa Bu Iva tidak bisa diam?
Karena siswa itu banyak yang gaya belajarnya kinestetik daripada yang visual dan auditori maksud saya, Bu. Iya. Bagaimana Ibu Iva mengetahui itu? Kan di awal pembelajaran, terus saya sudah melakukan tes diagnostik Ya. dan mayoritas siswa di kelas saya adalah gaya belajarnya kinestetik. Kemudian setelah Ibu Iva mengetahui gaya belajar siswa yang kinestetik, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada murid? Iya, Bu. Sebaiknya itu saya memfasilitasi siswa saya dengan pembelajaran yang berdiferensi sesuai gaya belajar mereka. Apa yang akan Ibu Iva lakukan untuk itu? Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang berdiferensi sesuai gaya belajar peserta didik saya. Bagaimana caranya, Bu Iva? Seandainya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensi konten itu yang anak auditori, itu saya akan fasilitasi dengan pembelajaran yang bisa mereka akses lewat mungkin channel YouTube. Nanti akan saya kirim link YouTube sesuai dengan materi yang akan saya terangkan. Kalau yang kinestetik, akan saya tempel beberapa artikel di sudut kelas agar mereka bisa membacanya sambil berjalan ke ujung-ujung kelas. Kalau yang visual itu akan menyediakan beberapa buku yang dapat mereka baca tentang materi yang akan saya ajarkan, yang mana nanti akan dicatat oleh masing-masing peserta didik saya. Luar biasa sekali. Ada lagi, Bu Iva? Untuk diferensi prosesnya itu, saya untuk gaya belajar auditori diajak mungkin itu ya, bisa menghafalkan lirik lagu, yang gaya belajar visual bisa mencatat hasil materi yang disampaikan, dan yang kinestetik membuat produk poster. Itu yang prosesnya itu. Gitu ya, Bu ya. Sangat menginspirasi sekali, Bu Iva. Ada lagi, Bu Iva? Kalau yang diferensiasi produk, bagi mereka yang visual bisa menampilkan hasil menghafalkan lirik lagu secara berkelompok ke depan. Yang auditori presentasi hasil catatannya dan dipasang di meja dinding kelas, dan yang kinestetik presentasi produk, poster, dan ditempel di ruang kelas. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali, Bu Iva. Kira-kira ada yang bisa bantu Bu Iva untuk melakukan semuanya itu? Ada, saya yakin ada rekan sejawat saya. Itu yang bernama Bu Indah. Beliau adalah guru serumpun sama-sama mata pelajarannya yang mengajar sama dengan saya. Terus saya akan berkolaborasi dan saya juga berbagi praktik baik dari ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Di akhir percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu Iva dapatkan? Alhamdulillah, saya lega, Bu. Saya bisa menemukan cara bagaimana menciptakan pembelajaran yang saya inginkan, yaitu yang kondusif, menyenangkan, dan berpihak pada siswa. Kapan semuanya itu bisa Ibu Iva persiapkan? Jam pelajaran saya itu kan setiap hari Rabu di kelas, yang kurang kondusif itu. Jadi sebelum hari Rabu, saya akan menyiapkan semuanya dengan Bu Indah. Kebetulan Bu Indah hari mengajarnya hari Kamis dan Jumat. Jadi kami bisa menyiapkan bersama-sama dan berkolaborasi untuk menyiapkan pembelajaran yang berdiferensi tersebut. Baik sekali, Bu Iva. Oke, saya tunggu ceritanya ya. Saya tunggu minggu depan hari Rabu. Siap, Bu Yeni. Terima kasih ya Bu Yeni atas waktu dan semuanya. Sama-sama Bu Iva. Semangat ya guru hebat. Siap.
Jangan cemberut lagi, jangan murung lagi, ceria seperti biasanya ya Bu Iva. Iya Bu Yeni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung saya yang jadi coach ya Bu Yeni ya. Ya. Lah, Pak Bus tadi jalan-jalan, proses rekamnya lama sih. Assalamualaikum Bu Iva. Monggo Pak Bus nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Bu Iva, kira-kira Bu Iva ada waktu luang kapan ya? Sekarang ada Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Iva, saya ingin memecahkan masalah yang saya hadapi. Sebenarnya banyak sekali. Jadi saya pusing sendiri mana yang harus saya tangani. Bu Yeni ini itu ya, kelihatannya memang kurang semangat hari ini. Kayak banyak sekali tanggung jawab. Iya Bu, saya merasa seperti terlalu banyak yang harus saya atasi di tempat kerja di sekolah ini. Mulai dari saya guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian saya juga pembina ekstra pramuka, apalagi sekarang ini saya belum selesai PMM itu, kemudian pendidikan guru penggerak, kemudian banyak ini apa namanya, harus membuat soal, bentar lagi semester. Banyak sekali Bu Iva, saya itu sampai bingung mana yang harus saya kerjakan. Makanya wajahnya kayak kurang semangat sekali. Saya mengerti Bu Kelihatan Yeni ya Bu ya. bahwa beban kerja yang tinggi itu sangat bisa menekan sekali. Mari kita lihat bersama, apakah Anda memiliki cara tertentu untuk mengatur prioritas mana yang didahulukan dari PMM, terus kegiatan ekstra, terus kegiatan program-program sekolah yang lain, rapat, dan sebagainya. Iya, sebenarnya saya mencoba membuat daftar prioritas Bu. Dari sekian itu saya tulis, tapi terkadang saya sulit untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan. Bagaimana ya? Oh, seperti itu ya Bu Yeni ya. Iya. Bagaimana jika kita mencoba menciptakan pola atau kriteria untuk menilai prioritas? Misalnya, urutkan tugas berdasarkan deadline, dampak pada tujuan strategisnya atau tingkat urgensinya. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Ide bagus sih Bu. Saya pikir saya lebih sering terjebak dalam urgensi dan lupa pada tugas yang mungkin lebih penting dalam jangka panjang. Itu bisa menjadi tantangan umum bagi Bu Yeni. Selain itu, adakah bagian dari pekerjaan Bu Yeni yang bisa didelegasikan kepada anggota tim atau rekan kerja, yang mana kegiatan program sekolah yang membutuhkan tim banyak, seperti itu? Saya rasa sebenarnya ada Bu beberapa hal yang bisa saya delegasikan. Tapi saya itu merasa bahwa saya harus menyelesaikannya sendiri agar semua itu sesuai dengan standar yang saya inginkan. Oh, seperti itu. Memang Bu Yeni, terkadang melepaskan kontrol itu bisa sulit. Namun, memberdayakan tim dapat membantu Anda Bu Yeni fokus pada tugas-tugas yang benar memerlukan keahlian khusus. Bagaimana jika Bu Yeni mencoba memberikan tanggung jawab tertentu kepada anggota tim yang berpotensi untuk mengambil alih, biar Bu Yeni tidak terlalu banyak tanggung jawab dan tertekan, sehingga semua sama-sama
kegiatan atau program di sekolah berjalan beriringan dan sama-sama selesai. Begitu ya, Bu ya. Jadi mungkin saya harus lebih percaya pada tim saya. Saya akan mencoba melibatkan mereka lebih aktif dalam beberapa tugas. Sehingga biar saya tidak bingung sendiri, pusing sendiri memikirkan begitu banyak tugas yang harus saya selesaikan. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya Bu, bagus sekali Bu Yeni kalau mau mencoba melibatkan rekan sejawat dalam beberapa tugas. Kira-kira rencana apa yang Bu Yeni ingin lakukan untuk melibatkan rekan sejawat aktif dalam beberapa tugas? Pertama, rencana saya nanti akan menemui ibu kepala sekolah untuk memberikan waktu untuk bisa membagi tugas kepada tim dan kepada rekan sejawat. Selanjutnya, langkah yang kedua, saya akan mengajak rekan sejawat berkolaborasi dan bekerja sama untuk membagi tugas dalam bekerja sama di dalam tim. Dan akhirnya semua tugas sama-sama terselesaikan pada waktu yang ditentukan. Jadi tidak sampai tercecer gitu, Bu. Wow, bagus sekali Bu Yeni. Ternyata rencana Bu Yeni itu luar biasa loh. Dan saya yakin bahwa Bu Yeni mampu melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan sama-sama berjalan tanpa kendala dan selesai tepat pada waktunya. Insya Allah Bu Iva, saya akan lebih fokus di kerja sama tim dengan rekan sejawat dalam hal program sekolah. Dan biar tidak saya sendiri yang melaksanakannya, biar tidak saya pusing sendiri. Terima kasih ya Bu Iva. Sama-sama Bu Yeni, betul. Ingatlah bahwa melibatkan tim dalam langkah yang baik untuk mengelola beban kerja di sekolah itu sangat baik kalau dikerjakan bersama-sama. Terus setelah rencana aksinya, Bu Yeni, apakah ada langkah konkret yang ingin Anda ambil setelah kita berbicara, mungkin dari tanggung jawab ke depannya? Saya akan mulai dengan membuat kriteria prioritas yang jelas dan mencoba mendistribusikan tanggung jawab kepada tim. Saya pikir itu langkah yang baik. Bukan begitu, Viva? Itu terdengar seperti rencana yang bagus. Dan saya sangat setuju sekali atas keputusannya Bu Yeni untuk mengambil keputusan itu. Dan saya yakin Bu Yeni akan menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam mengelola tanggung jawab Bu Yeni. Jika Bu Yeni nanti membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya di sini siap untuk membantu Bu Yeni. Terima kasih banyak ya Bu Iva atas percakapan kita hari ini. Saya akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan itu semua. Sama-sama Bu Yeni, semoga sukses selalu dan saya tunggu hasil selanjutnya. Semoga kita selalu sukses selalu dalam Amin. tugas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Iva waktunya. Ya, Alhamdulillah sama-sama. sudah. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, kita refleksi Bu Yeni. Ya, saya dulu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau Bu Yeni jadi coach, ini sudah berjalan dengan baik sesuai alur tirta yang mana tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya yang ditanyakan ke saya, yang mana saya akan mendapatkan jalan keluar sesuai. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki, perasaan masih kurang rileks mungkin itu ya.
Dan yang perlu ditingkatkan itu menambah wawasan untuk menjadi coach yang baik. Tapi kalau menurut saya Bu Yeni sudah luar biasa kok, sudah baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Berusaha menghadirkan penuh, yang mana mencatat yang disampaikan oleh coach dan memperhatikan masalah yang disampaikan itu apa, sehingga nanti bisa mendapatkan jalan keluar. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk perbaiki yaitu dengan banyak membaca dan melihat video tentang bagaimana cara proses coaching, dan untuk meningkatkannya banyak praktek bagaimana menjadi coach yang baik. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Kita balik ke yang tadi, Bu. Ya, umpan balik dari coach. Apa ini? Kalau Bu Yani jadi coach. Umpan baliknya merasa lega, merasa senang karena masalah yang dihadapi tadi mendapatkan jalan keluar. Apa yang Bu Yani rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan adalah merasa senang, nyaman, karena ada teman untuk curhat dan untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah. Jadi latihan coaching ini berhasil untuk kita. Bisa alhamdulillah berhasil. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kita kembali ke room, Bu. Saya ya. Yani, apa ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sesuai alur tirta. Tujuannya ada, identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksinya sampai tanggung jawabnya juga sudah didapatkan. Menurut Bu Yeni, apa ada yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ada sih, tapi cuma sedikit, Bu. Biasa karena mungkin kurang terlatih aja, jadinya masih ada kaku, kurang rileks itu. Mungkin yang perlu ditingkatkan dengan banyak membaca, kemudian menambah wawasan, juga pengalaman, bagaimana menjadi coach yang baik. Iya. Terus, apakah Bu Yeni, apa ini yang Bu Yeni lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan, saya mencatat semua yang disampaikan, hal penting yang disampaikan oleh coach, dan kemudian menatap dan memperhatikan masalah apa yang disampaikan oleh coach. Bagus sekali Bu Yeni. Terus apa yang Bu Yeni lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya dengan banyak membaca dan melihat video tentang proses coaching, baik kepada siswa, kepada teman sejawat, baik secara daring maupun secara luring, untuk meningkatkannya banyak melakukan praktek atau membantu teman bagaimana menjadi coach yang baik. Iya. Ya, kita umpan balik dari coach Anda. Alhamdulillah, coach merasa lega, senang karena masalah yang dihadapi mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Iya, terus yang bisa dirasakan apa ini saat coaching? Yang dirasakan itu perasaan bahagia, senang, nyaman karena ada teman untuk curhat, untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, bagus sekali Bu Yeni. Alhamdulillah proses coaching kita berjalan lancar ya Bu Iva. Iya Bu Yeni. Kita kembali.
Nggih, kita kembali ke room Bu Iva. Iya.